Pembacaan hari ini diambil dari Injil Matius pasal 15 ayat 1 hingga 9. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapanya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapanya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah, kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari. Salam jemaat yang dikasihi dalam Kristus. Kita akan sambung seri khutbah daripada minggu-minggu yang lepas berdasarkan Injil Matius. Dan sekarang kita sudah tiba dalam pasal yang ke-15, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-20. Sebentar tadi dibaca hingga ayat yang ke-9, tapi rujukan khutbah kita sampai pada ayat yang ke-20. Matius pasal 15, ayat yang pertama hingga ayat yang 20. Dari petikan ini kita mengangkat tema yaitu adat istiadat dan pembaharuan hati. Nah, apakah yang kita faham mengenai adat istiadat orang Yahudi? Nah, perkara ini bukan mudah dalam waktu yang singkat untuk kita belajar atau untuk mau mengerti. Tapi salah satunya adat yang dibacakan dalam firman Tuhan sebentar tadi, yaitu adat cuci tangan sebelum makan. Nah, ini adalah salah satu adat hasil daripada tafsiran para rabi secara lisan atau disebut misnah, berdasarkan daripada hukum Taurat, yaitu dari Imamat pasal 15 contohnya. Nah, ianya dibuat setelah bangsa Israel kembali daripada pembuangan, yaitu dari Babilonia. Dan pengajaran secara lisan itu dibukukan, dan nama buku itu dipanggil Talmud dalam buku rujukan lisan orang-orang Yahudi. Nah, kita akan melihat dua bahagian daripada petikan ini. Nah, yang pertama, menilai semula adat istiadat yang diagamakan. Dan yang kedua, kita akan melihat hati yang tercemar dan harus diperbaharui. Nah, yang pertama, menilai semula adat istiadat yang diagamakan. Bersama dengan saya, 1, 2, mula. Menilai semula adat istiadat yang diagamakan. Dalam Matius pasal 15 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6, Yesus dan beberapa orang Farisi dan ahli Taurat datang dari Yerusalem. Nah, mereka berbantah mengenai adat istiadat cuci tangan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Dan kemudian Yesus menjawab, "Mengapa kamu pun, kira-kira mengapa? Coba kamu perhatikan, coba kamu nilai,
kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu. Nah, ini adalah pertanyaan balik dari Yesus. Adalah untuk mengingatkan orang-orang Farisi dan ahli Taurat pada waktu itu mengenai membasuh tangan ataupun adat membasuh tangan sebelum makan. Nah, jemaat yang dikasih dalam Kristus, Yesus memperingatkan kepada mereka, memanglah adat mencuci tangan itu bukan perkara yang tidak baik, tetapi itu adalah perkara yang baik. Jadi sebab itu Yesus mengingatkan kepada mereka mengenai apa yang lebih utama. Dan oleh karena itu, maka Yesus mendorong mereka dan memikirkan semula apakah yang diutamakan di dalam pengajaran Alkitab. Nah, mari kita melihat di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Bagaimana menilai menurut firman Allah. Nah, dalam bahagian ini kita akan lihat ada dua perkara. Nah, yang pertama, menurut adat istiadat orang Yahudi, hal tidak membasuh tangan sebelum makan adalah salah ataupun menajiskan. Nah, kenapa menajiskan? Karena di dalam hukum Taurat, umat Yahudi pada waktu itu dilarang sama sekali menyentuh mayat ataupun benda-benda yang sudah kira najis. Jadi kalau mereka sudah pegang, lepas itu mereka tidak cuci tangan dan akan makan, itu akan menajiskan mereka. Nah, oleh sebab itu wajar di dalam adat istiadat lisan itu mesti mereka cuci tangan dulu sebelum makan. Karena jangan-jangan mereka sudah terpegang mayat tanpa mereka tidak tahu apakah itu mayat ataupun sebagainya. Nah, sebab itu saudara yang dikasih dalam Kristus, inilah yang dibangkitkan oleh pemimpin-pemimpin Yahudi itu bila mereka berbantah kepada Yesus. Nah, sebetulnya Yesus tidak membantah soal cuci tangan sebelum makan. Nah, itu bukan tujuan dia. Apa yang Yesus tegur ialah mengutamakan adat istiadat sebagai kesucian agama secara luaran. Nah, ini masalahnya. Sebaliknya, mereka mengubah hukum Tuhan untuk membenarkan kesalahan dari dalam hati mereka. Nah, kita lihat sebentar. Apakah yang tersembunyi di dalam hati para ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada waktu itu. Nah, merujuk daripada buku renungan kita yang kita gunakan sekarang ini dari Our Daily Bread menjelaskan demikian. Kita harus ingat bahwa bagi para pemimpin orang Yahudi, isu di sini bukannya kebersihan pribadi, tetapi masalah yang lebih dalam, yaitu kesucian agama dan upacara. Mereka betul dalam pemahaman bahwa orang harus berkeadaan bersih apabila masuk ke hadirat Tuhan. Tetapi mereka sangat silap. Mereka salah jika mereka berpikir bahwa pencemaran utama adalah pada luaran. Nah, bahagian yang kedua, dalam adat istiadat orang Yahudi, boleh saja mengabaikan tanggung jawab terhadap orang tua. Sekiranya bantuan ataupun uang yang sepatutnya diberikan kepada orang tua sudah dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, disinilah kelicikannya, disinilah kesalahan dari dalam hati para pemimpin agama pada waktu itu. Nah, boleh saja tidak menghormati orang tua, asal apa yang digunakan untuk membantu orang tua itu sudah digunakan untuk persembahan kepada Tuhan. Nah,
dalam hal ini apa respon Tuhan? Mari kita lihat dalam ayat yang ketiga. Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Ayat yang kelima. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Nah, Yesus mau supaya mereka menilai kembali apakah yang utama. Cuci tangan sebelum makan atau mereka kembali kepada firman Tuhan di mana mereka mengabaikan dalam hal menghormati orang tua dan membenarkan persembahan untuk Tuhan itu sebetulnya adalah untuk membantu orang tua. Nah, jemaat yang dikasih dalam Kristus, Yesus menilai adat istiadat dengan kebenaran firman Tuhan dan bukan menurut pengaruh dari kebanyakan orang yang mengamalkannya sebagai adat istiadat. Nah, semua jemaat Tuhan pada waktu itu mereka sudah biasa mengenai adat istiadat. Dan pemimpin-pemimpin seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka sudah biasa dan cukup berpengaruh. Tetapi Yesus, dia melihat di dalam kebiasaan masyarakat ini ada sesuatu yang tidak kena. Yaitu sudah mengabaikan kebenaran yang hakiki di dalam hukum Tuhan itu. Yaitu mengasihi orang tua kita. Dan tidak mengabaikan mengasihi Tuhan Allah. Tetapi karena kelicikan, karena kemunafikan yang ada di dalam hati, maka itu membuat mereka tidak dapat membedakan manakah yang utama dan manakah yang adalah diikuti untuk menjadi kebaikan. Jemaat yang dikasihi dalam Kristus, ada baiknya dalam keadaan sekarang ini di tahap kematangan rohani kita, mari kita bersama menilai semula adat istiadat yang mungkin diagamakan sebelum kita matang secara rohani atau tidak tahu menahu mengenainya. Maksudnya begini, kita mewarisi satu adat istiadat daripada nenek moyang kita. Dan kita generasi yang muda, kita ikut melakukannya. Tetapi kita tidak tahu dari mana asal usul adat istiadat ini. Kita melakukannya karena kita menghormati orang tua kita. Jemaat yang dikasihi dalam Kristus, wajar bagi kita sebagai orang tua untuk mengajar anak-anak kita menghormati kita sebagai ibu bapa dan mengingati datuk nenek moyang kita, menghargai apa yang menjadi peraturan secara lisan daripada nenek moyang kita. Tetapi sebagai ibu bapa yang mengajar mengenai hal menghormati orang tua, kita juga harus bersikap jujur. Terus terang, apakah adat istiadat ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, saya ambil contoh. Dalam kebudayaan kami, anak yang baru lahir, anak ini
dia tidak boleh dibiarkan membesar begitu saja tanpa ada pelindung. Nah, apa itu pelindung? Kadang-kadang ada diikat di pinggang anak itu, ada benang-benang yang diikat di kakinya atau di tangannya. Dan menurut cerita tradisi, ini adalah melindungi anak ini daripada diganggu oleh hantu. Ataupun ada gangguan-gangguan daripada makhluk-makhluk halus. Sebagai contoh, kalau anak itu menangis tengah malam dan tidak pandai berhenti, konon orang tua bilang anak ini sudah diganggu oleh makhluk halus. Itulah kamu tidak mau ikat itu yang hitam-hitam itu di kakinya atau dari pinggangnya. Kamu tidak dengarkan, kamu tidak hormat sama orang tua. Itu sebabnya anak kamu begini. Kamu tidak hormat datuk nenek moyang kita. Itu sebabnya anak kamu begini. Sudah kena langgar sumpahan. Saya ambil contoh yang lain. Contohnya dalam kebudayaan kami. Nanti kita masing-masing lihat dalam kebudayaan kita masing-masing ya. Kami dilarang makan daging burung kenyalang. Tahu burung kenyalang? Membunuhnya atau apalagi kalau memakan dagingnya, itu tidak boleh. Siapa yang di antara keturunan kami makan daging burung kenyalang, matanya akan buta. Nah, ini peraturan adat istiadat dalam kebudayaan kami. Nah, kebaikannya di sana tidak sembarangan bunuh burung kenyalang kan. Karena ini adalah warisan negara kita, sudah semakin sedikit. Tetapi yang salah di sana ialah, betulkah kalau makan daging burung kenyalang itu matanya buta? Itu kemungkinan. Karena ada sumpah datuk nenek moyang kami dengan burung kenyalang yang pernah menolong datuk nenek moyang kami. Jadi sumpahnya di sana ialah keturunan kamu, cucu kamu tidak boleh mematikan ataupun membunuh burung kenyalang, apalagi makan dagingnya. Jadi di sana ada ikatan. Nah, saya harus berterus terang kepada anak-anak saya. Ini adalah ikatan. Dan ikatan ini membuatkan kita terikat dalam satu sumpah. Dan hati kita cenderung kepada sumpah ini berbanding dengan setia kepada firman Tuhan. Nah, jemaat yang dikasih dalam Kristus, apabila kita menilai kembali adat istiadat kita, kita tidak boleh dengan hanya meminjam atau meniru bagaimana cara Yesus menilai adat istiadat pada waktu itu. Tetapi apa yang kita harus buat ialah itu bermula daripada hati kita yang sudah diperbaharui. Hati kita yang boleh menilai yang mana kebenaran firman Tuhan dan yang mana adat istiadat yang diturunkan ataupun diwarisi daripada datuk nenek moyang kita. Nah, kita bertanya kepada hati kita sendiri mengenai beberapa perkara di sini. Nah, saya akan baca perlahan supaya kita boleh ikut. Apakah ada nilai-nilai kebaikan dalam adat istiadat kita? Sudah tentu. Ada nilai yang murni. Ada nilai-nilai yang baik. Ada nilai-nilai yang kita harus laksanakan bersama-sama sebagai satu masyarakat, sebagai satu jemaat yang percaya kepada Tuhan. Misalnya, sekali lagi, menghormati kedua orang tua kita, itu baik. Itu perintah daripada Tuhan. Saya ambil contoh, kalau limpas di depan orang tua, anak-anak harus hormat. Tapi, itu saya ajar sama anak saya. Kalau kamu limpas di depan orang tua, ini yang kamu ucap. Tapi,
Mula-mula waktu saya datang ke Tawau, itu saya tidak paham apa itu tabi. Karena itu kan bahasa di sini. Tapi saya mengerti, itu adalah bahasa menghormati orang tua kalau limpas di depan. Nah ini baik, ini adat istiadat kita yang perlu kita pelihara. Tolong menolong, serta menghulur sumbangan. Apatah lagi ketika ada keluarga berduka, karena kehilangan anggota keluarga kita yang kita kasihi. Nah kita lakukan kebiasaan kita ini menurut tradisi kita. Nah, ada beberapa bunga-bunga di sekitar gereja ini, rumah doa ini, itu adalah daripada gotong royong Jemaat Bahagian Bahasa Indonesia. Nah saya ambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih banyak karena kamu terlibat di dalam kerja gotong royong. Nah, Jemaat Bahagian Inggris dan Cina mereka kagum. Mereka mengucapkan terima kasih karena kita lakukan kerja ini dengan cara bergotong royong. Nah ini tradisi yang baik yang kita harus pelihara dan kemudian kita lanjutkan kepada generasi kita. Jemaat yang dikasih dalam Kristus, yang kedua, memberi penghormatan dan mengenang orang yang mendahului kita adalah perkara yang baik, yang terhormat. Maksudnya orang-orang yang sudah mendahului kita sudah meninggal. Dan kita mengenang mereka, kita menghargai hidup mereka. Ini satu perkara yang baik. Tetapi apabila kita melakukan semua kebaikan adat istiadat kita ini, apakah ada unsur-unsur ritual yang masih terikat dengan roh-roh jahat? Saya ulangi soalan ini. Apakah ada unsur-unsur ritual ataupun upacara-upacara yang masih terikat dengan roh-roh jahat? Kemungkinan masih ada. Sama ada kita tahu, sedar, ini bagi kita sebagai orang tua. Atau bagi anak-anak muda hari ini, mungkin kamu tidak menyadari. Kita menganggapnya itu perkara yang biasa. Tetapi sebetulnya ada ikatan. Sumpah datuk nenek moyang kita dulu. Dan karena sumpah itu, maka itu menjadi satu kelanjutan. Hanya orang tua yang tahu. Tetapi mungkin anak-anak generasi sekarang ini tidak tahu. Dan kita anggap itu sebagai kebudayaan kita. Nah di sini kita harus melihat dan bertanya di dalam suku dan budaya kita masing-masing. Soalan yang berikutnya, kalau tidak pasti, kita boleh menguji dengan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, dengar baik-baik. Sebagai contoh, wajibkah mengikut sertakan pakaian atau barang-barang kepunyaan orang meninggal ke dalam atau di atas kuburannya? Wajibkah? Kalau ada istilahnya wajib, mau atau tidak mau mesti wajib. Wajibkah mengorbankan binatang dan mesti dikurbankan dekat tempat orang meninggal? Paling tidak pada malam sebelum pengkebumian, wajibkah itu dibuat? Soalan berikutnya, wajibkah menghantar makanan, minuman, dan rokok di kuburan orang yang kita kasihi pada hari Jumat Agung atau hari Paskah atau pada upacara tertentu? Nah, soalan-soalan ini kita tanya dalam diri kita masing-masing. Saya masih ingat sewaktu ini saya meninggal. Nah, ibu saya waktu itu belum bertobat. Kebanyakan keluarga saya belum bertobat. Hanya namanya orang Kristen.
Tetapi dalam 1 tahun itu belum pernah datang beribadah. Hari Kristus mungkin dia datang, sebab dengar-dengar ada kue yang disediakan oleh pihak gereja waktu itu. Karena kan di kampung kue-kue seperti itu jarang. Nah waktu nenek saya meninggal, mama saya bilang begini, sebelum ayam berkokok, ada babi yang akan dibunuh, dibawa ke keranda nenekmu. Nah keranda itu di atas rumah. Kemudian dibawa, itu ada kandang babi, sudah siap, dan akan dibunuh. Saya bilang, Mak, kenapa harus dibuat begitu? Itu pasti dibuat. Bukan hanya penghormatan untuk nenekmu, tetapi ini adalah tradisi kita. Sebab roh nenekmu itu memerlukan babi itu bawa ke Gunung Kinabalu, itu dalam bahasa kami menginabalu. Supaya dia tidak sendirian jalan, sekurang-kurang juga ada babi dia bawa kepada nenek moyang dulu-dulu. Nah itu kepercayaan suku kami. Harus, wajib. Jadi kalau wajib, maksudnya masih ada kepercayaan kepada roh-roh orang mati. Nah perkara yang lain, contohnya. Bila kami membersihkan kuburan, omak saya sebelum bertobat ya, dia makan siri ya. Jadi sambil dia makan siri, sambil dia buat juga apa ini? Ada daun siri, kapur, kemudian pinang, dan diletakkan di atas kuburan nenek saya. Jadi bilang mama saya tidak boleh makan sendiri. Pasti nenekmu pun ikut makan. Jadi ada siri, ada rokok, dan juga ada makanan-makanan yang kebiasaan waktu orang ini masih hidup. Saya masih ingat, saya punya saudara ya, sepupu saudara saya, waktu Jumat Agung, saya pikir, dia bawa kasbet di kuburan bapaknya. Dia simpan di atas kuburan bapaknya. Saya tanya, kenapa kamu buat begitu? Sebab bapak saya, dia meninggal. Bukan karena apa, tetapi dia sanggup meninggal tanpa melepaskan minum tapai. Jadi saya pikir bapak saya ini, dia rindu minuman-minuman seperti ini, kasbet. Jadi kan tapai itu low class, kasbet itu high class. Jadi menurutnya itu kasbet itu lebih baik. Dibawa dan simpan di atas kuburan bapaknya. Nah, mungkin generasi yang baru tidak tahu mengenai cerita-cerita seperti begini. Tetapi Datuk yang kami mengajar bahwa roh orang mati itu masih ada di kuburan. Mungkin masih tinggal di tempat-tempat yang tertentu. Nah, dalam rumpun suku kami, rumpun Dayak, ya, ada patung dibuat daripada kayu belian, berupa manusia. Dan kami mempercayai bahwa roh orang mati itu ada di ukiran-ukiran kayu itu. Generasi baru mungkin tidak tahu. Itu anggap hanya sebagai nilai seni, ukiran yang terbaik. Tetapi sebetulnya itu ada maksudnya yang tersirat di belakang. Masih mempercayai roh si mati itu masih ada di sana. Roh nenek moyang itu masih ada di sana. Tetapi di dalam Alkitab mengajar kepada kita, orang yang sudah meninggal, orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah meninggal, rohnya itu
bersama-sama dengan Tuhan. Ada amin? Contoh, waktu Yesus mati, sebelum mati di atas kayu salib, ada seorang penjahat, dia berkata kepada Yesus, Yesus, ingatlah aku apabila engkau akan datang kembali. Kata Yesus, hari ini juga bersama-samaku di Taman Firdaus. Maksudnya roh orang yang percaya itu bersama-sama dengan Tuhan. Sementara mereka yang belum percaya kepada Tuhan, yang sudah meninggal, roh mereka itu ada di dunia orang mati. Ada tempat khas untuk mereka, sementara menanti penghakiman daripada Tuhan. Jemaat yang dikasih dalam Kristus, soalnya ialah siapa yang ada di kuburan, siapa yang ada di atas ukiran-ukiran kayu itu adalah pendampingnya sewaktu dia masih hidup. Siapa itu pendamping? Yaitu roh-roh yang masih bersama-sama dengan dia. Tali-tali yang diikat di pinggang, tali-tali yang diikat di kaki atau di tangan, ataupun dia punya ilmu dia, kebal ataupun peliasnya itu, ataupun susuk, ya, pramanis, tahu pramanis, susuk pramanis? Nah, susuk di sini itu buka cantik terus, walaupun sudah berusia, tapi masih kelihatan cantik. Tapi sebetulnya ada roh di balik itu. Nah, itulah pendamping itu. Jadi kalau orang ini mati, rohnya itu di dunia orang mati. Tetapi yang kelihatan di sana ialah pendampingnya itu, roh-roh yang menyertai dia sewaktu dia hidup. Saudara yang dikasihi dalam Kristus, kita tidak banyak masa untuk berbicara mengenai perkara itu, tetapi itulah alasannya. Mengapa kita tidak boleh sembarangan mengikuti kepercayaan-kepercayaan yang dianggap sebagai adat istiadat datuk nenek moyang kita. Tidak salah sekadar atau tidak lebih dari mengingati orang yang mendahului kita dengan meletakkan bunga di tanah perkuburan. Namun pada masa yang sama kita patut merenungkan kuasa penghakiman Tuhan atas hidup manusia dan bersyukur atas kasih karunia penyelamatannya. Nah, jemaat yang dikasihi dalam Kristus, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Kolose dan di Korintus. Mari kita lihat ayat ini. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ayat-ayat berikutnya, 1 Korintus pasal 10 ayat 21. Mari kita baca ini bersama-sama. 1, 2, mula. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Nah, kembali kepada contoh yang saya ambil tadi. Babi yang dibunuh, yang dikurbankan, dibawa jenazah yang di atas rumah. Sebetulnya selepas babi itu sudah dikurbankan, kemudian dibersihkan, kemudian dimasak dengan sedap-sedap. Biasanya begini dalam kebudayaan kami. Waktu yang biasa-biasa makanan tidak sedap. Tapi kalau ada orang meninggal, wah, di situ ada makanan yang sedap-sedap. Nah, babi ini dikurbankan menurut kepercayaan adalah untuk orang mati ini. Nah, di dalam kepercayaan kita sebagai orang Kristen, kalau babi ini sudah dikurbankan kepada berhala atau kepada roh-roh, lalu kita sebagai orang Kristen tahu mengenai hal itu. Alkitab melarang, jangan makan daging itu. Karena itu persekutuan dengan roh-roh. Saya ulangi ayat ini. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian
dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh jahat. Nah, jemaat yang dikasihi dalam Kristus, baik kita perhatikan ini dengan melihat daripada firman Tuhan. Sementara kalau kita tidak tahu mengenai adat istiadat kita, anak-anak muda bertanya kepada orang tua, dan orang tua dengan jujur memberitahukan kepada anak-anak kita supaya kita lepas daripada ikatan-ikatan roh jahat yang mungkin kita tidak tahu, kita tidak sadar, yang pernah menjadi perjanjian datuk nenek moyang kita pada masa dulu. Tetapi hari ini kita anggap sebagai satu alasan untuk perkara yang tertentu, perkara yang biasa. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, seandainya kita mendapati adat istiadat kita sudah melebihi batas kebenaran firman Tuhan, maka kita harus mengembalikan otoritas firman Allah. Bersama dengan saya, mengembalikan otoritas firman Allah. Sekali lagi, 1, 2 mula. Mengembalikan otoritas firman Allah. Selanjutnya dalam ayat 7 hingga ayat 9, Tuhan Yesus bukan hanya menegur kemunafikan orang-orang Farisi pada waktu itu, malah mengingatkan mereka supaya meninggalkan ajaran manusia dan mengembalikan otoritas firman Allah ke atas hati mereka sebagai penyembah yang benar, yaitu hanya kepada Tuhan Allah, Allah sesembahan Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang kita kenal melalui Yesus Kristus, Allah yang sama, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Dalam Matius 15 ayat 7 hingga ayat 9, Yesus menegur, "Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Nah, sebagai orang beriman yang percaya kepada Tuhan, hati kita bukan hanya mau mendekat kepada Tuhan, malah seharusnya hati kita ini menjadi tempat firman Tuhan untuk mengerti otoritas atau kuasa daripada firman Tuhan ke atas adat istiadat kita. Menjadikan firman Allah sebagai pedoman dan mentaatinya dengan berserah kepada pimpinan Roh Kudus, seperti meminta nasihat dari orang beriman dan orang yang hidupnya saleh. Nah, ini tempat kita bertanya. Ini tempat kita berbincang. Yaitu orang-orang yang takut akan Tuhan dan mengerti kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Nah, sementara kita menghargai adat istiadat kita yang baik, hal yang terutama harus kita perhatikan ialah keadaan hati kita setiap masa. Dengan kata yang lain, setiap kita mengadakan persekutuan dengan Tuhan, pertama-tama kita minta supaya hati kita ini diselidiki. Seperti disebut dalam satu lagu, selidiki hatiku ya Tuhan. Apakah ada firman Tuhan yang menjadi terutama di dalam hati kita? Karena dari hati kita lah tergantung bagaimana kita bersikap ke atas adat istiadat kita. Nah, bukan adat kita yang di atas, tetapi firman Tuhan yang di atas kita. Firman Tuhan yang ada di dalam hati kita yang menguasai. Dan bukan adat istiadat yang menjadi keutamaan. Sekali lagi,
ada adat istiadat yang baik yang kita teruskan, tetapi kalau kata firman Tuhan, adat ini tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka itu kita akan cabut daripada hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Jemaat yang dikasih dalam Kristus. Yang kedua, karena kita memperhatikan hati kita, tempatnya kebenaran firman Tuhan, dan tempatnya untuk menilai adat istiadat kita. Maka kita perhatikan, adakah hati kita sebelum ini pernah tercemar oleh dosa? Pernah tercemar oleh adat-adat kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah kalau pernah, baiklah kita siap untuk mau diperbaharui hati kita. Nah kalau hati kita sudah diperbaharui, baiklah kita menjadi terang di dalam suku, di dalam bangsa kita sendiri. Nah untuk saya mau menjadi saksi di dalam suku kami. Yang mana adat yang sesuai, itu kita teruskan. Mana satu adat yang tidak sesuai, itu kita tanggalkan. Itu kita cabut daripada suku dan kebudayaan kita. Saudara yang dikasih dalam Kristus, hati kita harus menjadi yang berkenan di hati Tuhan. Dan bebas daripada pencemaran, daripada dosa-dosa. Di dalam Matius pasal 15 ayat 10 hingga ayat 20. Kita melihat di dalam ayat 13. Mari kita lihat ayat ini. Matius 15 ayat 13. Kita baca bersama-sama. 1, 2 mula. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Nah, ayat ini Yesus bukan hanya bercakap mengenai tanaman yang bukan ditanam Bapa, atau satu bangsa, satu suku yang percaya kepada dewa atau sesembahan mereka, dan mereka tidak mau menerima Allah yang benar, atau mereka pernah mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan, tetapi akhirnya mereka menolak Tuhan yang hidup itu, Allah yang benar itu, lalu berpaling kepada diwa-diwa, sembahan orang-orang yang tidak mengenal kepada Tuhan. Nah inilah yang dilakukan oleh bangsa Israel suatu ketika. Mereka kenal kepada Tuhan yang diperkenalkan oleh Abraham, yang diperkenalkan oleh Musa. Tetapi ketika mereka membuat dosa dan ditinggalkan oleh Tuhan, mereka berpaling kepada diwa-diwa, sembahan. Misalnya sembahan orang Kanaan di Kanaan pada waktu itu. Nah orang-orang seperti ini, dalam ayat ini, mereka itu digambarkan seperti tanaman yang bukan ditanam oleh Bapa di surga. Tetapi Yesus bukan hanya bercakap mengenai hal itu. Dia juga bercakap mengenai akar-akar pencemaran di dalam hati kita. Apakah akar-akar pencemaran di dalam hati yang belum percaya kepada Tuhan, ataupun belum sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan, atau belum sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan? Mari kita lihat dalam Matius 15 ayat 18 hingga ayat 20. Kita baca ayat ini bersama-sama. Matius 15 ayat 18 hingga ayat 20. 1, 2 mula. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh
tidak menajiskan orang. Jemaat yang dikasihi dalam Kristus. Akar-akar kenajisan inilah yang mengaburkan mata ruhani kita menilai adat istiadat kita. Kalau adat istiadat itu baik, itu tidak akan menjadi baik. Kalau kita menggunakan dari hati yang masih tercemar. Saya ambil contoh, maafkan saya. Minuman wine itu bukan menajiskan. Kalau kita minum, itu tidak menajiskan. Kalau hati kita sudah dibersihkan, tidak tercemar, minuman wine itu kita gunakan dengan sebaiknya. Kita tidak akan mabuk-mabuk. Tapi walaupun wine ini adalah minuman yang baik, masuk itu tidak menajiskan, tapi kalau hati kita tercemar, seperti yang disebutkan dalam ayat tadi. Pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat, dan ada banyak lagi. Kita boleh salah guna minuman wine itu. Sehingga kita mabuk-mabuk. Dan ini pernah berlaku dalam adat istiadat dalam suku kami. Sehingga itu satu kemestian. Tetapi itu menjadi ikut-ikutan tanpa disedari oleh anak-anak muda hari ini. Tapi versinya itu berbeda. Ataupun wajahnya itu berbeda. Kalau dulu itu dalam tempayan menggunakan satu bambu ya. Jadi karena kan sama ada orang itu bergigi atau tidak bergigi, itu tidak ambil peduli. Gunakan satu stru yang sama saja. Satu tampayan yang sama saja. Itu versi lama. Sekarang versi baru, itu mereka panggil tumpung. Saudara tahu apa itu tumpung? Kalau kamu tidak tahu, tidak payahlah. Tapi saya beri gambaran begini. Ada mineral water kan itu yang 2 liter itu. Kalau selesai minum, airnya sudah dibuang, itu simpan. Kemudian itu diputung dan disimpan tapai di sana. Nah itu sebagai satu alat ataupun bekas tempat minum tapai, dan itu adalah versi baru zaman sekarang. Karena menurut mereka, tidak sehat kalau satu tampayan, satu stru saja. Jangan-jangan dia ada TB, saya nggak ada jangkit. Jangan-jangan dia tidak bergigi, ya saya kena jangkit. Sekarang ada cara yang baru, modern. Mereka pakai itu botol mineral water. Tapi perkara yang sama juga. Dari hati yang tercemar, menggunakan makanan-makanan seperti begini untuk mabuk-mabuk. Alkitab melarang, jangan mabuk oleh anggur. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Amin. Nah saudara yang kasih dalam Kristus, saya bukan menyindir. Saya bersaksi daripada suku saya, daripada adat istiadat kebudayaan saya, tetapi kita masing-masing melihat di dalam suku kita, di dalam kebudayaan kita. Apakah ada adat istiadat yang baik, itu kita teruskan. Tetapi apakah ada adat istiadat tidak baik,
yang masih ada ikatan dengan roh-roh jahat, itu kita tanggalkan. Tetapi apa yang penting di sini ialah pembaharuan hati itu sendiri daripada Tuhan. Roh Tuhan dibenarkan bekerja di dalam hati kita dan memberikan buah Roh Kudus. Nah, di dalam buku renungan kita, Our Daily Bread, saya baca sekali lagi. Masalahnya adalah pada dalaman. Dan disitulah penyelesaian perlu dicari. Kita memerlukan hati yang baru. Jemaat yang dikasih dalam Kristus, Yesus bukan sahaja mengenal pasti masalah manusia yang paling asas, tetapi dia sendiri menyelesaikannya di atas kayu salib. Di atas kayu salib, dia membersihkan dosa kita. Itu pencemaran-pencemaran di dalam hati kita. Dan membawa kepada kesucian yang kekal. Kemudian, sesuai dengan janji Yesus, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai anak yatim piatu. Tapi aku meminta kepada Bapa seorang penolong yang dimaksudkan adalah Roh Kudus. Oleh Roh-Nya, dia memberikan umatnya hati yang baharu dengan motivasi, sikap, dan keinginan yang baharu. Jemaat yang dikasih dalam Kristus, mari kita akhiri khotbah pada petang hari ini dengan melihat Yehezkiel pasal 36 ayat 26 hingga ayat 27. Mari saya baca ayat ini sementara kita merenungkannya. Yehezkiel 36 ayat 26 hingga ayat 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ini janji Tuhan. Semasa Israel dipulihkan daripada pembuangan karena dosa-dosa mereka. Tetapi janji ini bukan hanya berlaku pada waktu itu. Janji ini adalah janji yang kekal. Tuhan mau menjadikan kita sebagai umat-Nya yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, bagaimana itu mungkin berlaku? Dia mengaruniakan Roh Kudus-Nya supaya kita hidup di dalam kekudusan Tuhan. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, yaitu hati kita. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, yaitu firman Tuhan yang diutamakan. Firman Tuhan yang memperbaharui adat istiadat kita. Yang mana yang baik itu menjadi berkat. Sementara adat istiadat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan itu dicabut, itu kita tanggalkan. Dan kita kembali kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Engkau menjadikan seorang manusia yang memiliki variasi, yang kaya dengan kebudayaan. Namun satu perkara yang kami tidak tahu ialah yang mana sesuai dengan kehendak Tuhan dan yang mana tidak menyenangkan hatimu.
Kami tidak tahu karena kami telah jatuh di dalam dosa. Hati kami tercemar sebelum ini. Dan kami terikat dengan perjanjian-perjanjian dengan para dewata, dengan roh-roh yang kami tidak kenal pada hari ini. Tetapi itu masih berlaku karena adat istiadat kami daripada nenek moyang kami. Buka mata kami ya Tuhan pada hari ini. Buka hati kami ya Tuhan. Untuk melihat kebenaran firman-Mu. Ini hati kami, tempat untuk perjanjian, yaitu Roh Kudus menerangi hati kami, memperbaharui hati kami, memulihkan hati kami, sehingga kami kembali kepadamu Tuhan, membawa kebudayaan kami yang diperbaharui dari hati kami, yang menyenangkan hati-Mu Tuhan dan memuliakan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah itu menjadi pujian dan kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Semuanya ini kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami. Jemaat mengatakan amin.